Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Owes. Mohon izin saya Mia, mahasiswa program Pasca Sarjana dari Teknologi Pendidikan, ingin mempresentasikan tugas. Pertanyaan pertama, unsur definisi apa yang diusulkan Molenda pada saat penyusunan definisi IECT 2004 dan mengapa unsur tersebut yang diusulkan? Jawaban saya, Pak, setelah mengkaji video yang tersedia di LMS, Molenda mengusulkan masukan unsur Belius. Belius unsur nilai ke dalam definisi tersebut, karena elemen ini sebenarnya tidak terlihat dari definisi sebelumnya. Sehingga dengan memasukkan unsur Belius, bisa memasukkan identitas profesi kita sebagai teknologi pendidikan yang memiliki peran penting dalam masyarakat, memiliki sesuatu yang tak mampu oleh profesi lain. Sebagai contoh, values itu nilai kemanusiaan. Kemanusiaan harus tercermin semua yang kita lakukan karena proses pendidikan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kita lakukan harus mempunyai kemanusiaan terhadap pembelajar. Kita tidak ingin ada dominasi guru atau pendidik ke pembelajar, sehingga nilai values harus ditonjolkan. Yang pertanyaan kedua, mengapa Molenda menyatakan bahwa isu efektivitas dan efisiensi menjadi penting? Apa contoh dan alasan yang disampaikan beliau? Saya coba menjawab, efektivitas dan efisiensi hubungan erat dengan sisi kemanusiaan di mana kita mampu membantu pembelajar menciptakan lingkungan belajar yang baik yang memungkinkan dari pembelajar yang sebelumnya. Ini dari segi efektivitas. Dari segi efisiensi, tentu akan lebih baik kita dapat membantu dengan biaya yang lebih sedikit atau minim. Contoh yang disampaikan oleh Molenda, video tersebut adalah kisah Patua dan insinyur teknik. Menurut Patua, siapapun bisa membuat jembatan di sungai dengan meletakkan kayu, material-material dengan cukup di sungai sehingga jadi siapapun bisa berjalan di atas jembatan tersebut. Sementara insinyur teknik ditentukan terlebih dahulu melakukan hal dengan efisiensi, bisa menentukan bahan yang tepat, menentukan dengan urutan yang benar, dan mungkin membangun jembatan lebih singkat, bisa 3 kali lebih singkat dan lebih cepat dari Patua, dari waktu yang dibutuhkan oleh Patua. Dengan bahan yang setengah yang dibutuhkan Patua membangun jembatan. Dengan demikian kekuatannya pun 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan yang Patua rancang. Ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga yaitu definisi IECT tahun 1977 membedakan antara instruksional teknologi sebagai subset dari educational teknologi. Apa yang membedakan antara instruksional teknologi dan education teknologi? Contohnya yang diberikan, berikan contoh serupa lainnya, mana yang di satu sisi dapat disebut educational teknologi dan sementara di sisi lain yang instruksional teknologi. Saya melihat pengguna belajar di lingkungan belajar yang memiliki tujuan dan terkontrol adalah sebuah situasi dari pembelajaran. Education atau pendidik di mana setiap orang memiliki tujuan belajar, tapi mungkin tidak berada di bawah lingkungan yang tidak terkontrol. Contohnya mereka di perpustakaan, memilih buku sesuai minat mereka yang menarik, yang menjawab semua pertanyaan atau keraguan yang ada pada diri mereka. Mereka posisinya tidak diberikan tugas atau bimbingan sumber yang mereka cari dalam perpustakaan itu. Sumber belajar. Namun demikian, buku sumber belajar lain seperti PCD, DVD yang dibawa oleh guru ke kelas, kemudian guru melakukan pengenalan, memasukkan unsur video buku tersebut ke dalam program pembelajaran.
Diputarkannya lah video tersebut, kemudian dirancang pertanyaan sebagai tindak lanjut dari video yang ditonton oleh siswa. Maka hal ini dikatakan buku, DVD, PCD, atau video adalah sumber pembelajaran. Contohnya, contoh lain ya, saya misalkan mengambil video YouTube membuat nasi kebuli kambing. Setelah saya menonton video tersebut, proses pembuatannya itu tidak ribet, bahan-bahannya juga mudah didapat. Di situ saya seorang yang nonton video itu mendapatkan pengetahuan dari apa yang saya tonton. Saya tahu caranya membuat nasi kebuli dan mampu mempraktekannya. Itu datangnya dari keinginan saya sendiri, bukan karena tugas atau program pembelajaran. Itu bisa juga disebut dengan educational teknologi. Nah, untuk instruksional sendiri adalah proses yang kompleks yang melibatkan orang, ide, prosedur, alat, organisasi, dan pengaturan solusi terhadap masalah dalam situasi di mana belajar itu memiliki tujuan dan terkendali. Contohnya, jika saya mengambil video YouTube yang saya cari dan saya akan seleksi sesuai atau tidaknya dengan program pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya dan harus memastikan bahwa video yang dipilih ini sejalan dengan program pembelajaran saya. Video YouTube ini harus membantu siswa untuk memahami konsep lebih baik dari sesudahnya sebelumnya atau ya yang sesudahnya mereka pelajari termasuk ini termasuk instruksional teknologi. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu apa implikasi dari unsur facilitating dalam definisi ICT 2004 menurut Molenda tersebut. Tugas kita yaitu memfasilitasi learning. Jadi kita harus paham proses learning itu apa, memahami seseorang teknologis mengambil pemahaman saintifik, boleh mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Facilitating ini menekankan bahwa belajar sejati dikontrol dan dimiliki oleh pembelajar, bukan kita sebagai orang desain pembelajar atau guru. Nah, desain pembelajar atau guru dapat melakukan pengaruh atau introspeksi belajar. Pengaruh tersebut lebih bersifat memfasilitasi, bukan menyebabkan proses belajar. Mohon koreksiannya Bapak Owe, satu nuhun.